sudah makan, sarapan. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah bawa peralatan untuk pelajaran seni budaya? Sudah. Hari ini sebelum Bapak masuk, Bapak tugaskan kedua kelas untuk mempersiapkan pembelajaran. Siapkan kedua kelas. Bersiap, beri salam. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi anak-anak Bapak. Hari ini kita akan masuk pelajaran seni budaya. Akan tetapi alangkah baiknya untuk meningkatkan kebangsaan kita, mencintai negara Republik Indonesia ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ya, sebelum Bapak masuk, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah satu orang maju ke depan. Silakan, Nak. Silakan berdiri. Pagi hari ini pagi yang berbahagia, ya. Anak-anak Bapak, kita masuk pembelajaran seni budaya. Akan tetapi Bapak beri judul karya dua dimensi modifikasi objek, ya. Sebelum Bapak masuk karya dua dimensi modifikasi objek, Bapak kasih pertanyaan. Pertanyaannya adalah sintak daripada pembelajaran Bapak itu, kira-kira anak-anak Bapak itu ada yang tahu ya apa yang dimaksud dengan karya dua dimensi? Apa yang dimaksud dengan karya dua dimensi? Hai, ada yang tahu anakku? Iya anakku, silakan. Oke, diulang dulu ya anakku. Karya dua dimensi adalah karya seni rupa yang bisa dilihat dari dua sisi atau memiliki batas dua sisi, yaitu panjang dan lebarnya. Luar biasa, terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Ya, yang mempunyai panjang dan lebar dengan dua sisi dilihat dengan persegi ya. Jadi dia di media kertas. Ya, media kertas. Selanjutnya, sisa kedua pembelajaran Bapak, kira-kira anak-anak Bapak ada yang tahu ya apa yang dimaksud dengan modifikasi objek? Silakan siapa yang bisa? Oh, anak Bapaknya ini. Modifikasi adalah menciptakan berdasarkan sifatnya maupun sifat objek alamiah dan buatan akan maupun objek benda mati. Ya, karya dua dimensi itu ya kita melihat dari objek benda mati ataupun objek benda hidup, yaitu flora dan fauna. Objek benda mati itu ya benda, contoh alat dan barang, ya kan. Kalau objek yang hidup, contoh yang hidup satu kupu-kupu, apalagi kelinci, ya kan, bebek, ayam, ikan, kucing dan lain sebagainya, ya. Ya, kasih tepuk tangan untuk ya. Iya, luar biasa. Nanti Bapak kasih nilai 9,5 ya. Luar biasa. Yang ketiga terakhir, Bapak kasih pertanyaan singkat daripada pembelajaran Bapak.
kira-kira bahan dan alat untuk pembuatan karya dua dimensi ini apa-apa saja? Siapa yang tahu? Bahan-bahannya itu terdiri atas karton, pensil warna, pena, pensil, penghapus. Luar biasa. Kita mempergunakan yang pertama apa tadi? Karton, pensil, penghapus, pewarna, penggaris, penghapus, pensil. Pensilnya itu pensil bibir kastel ya, itu warna ya. Ya baik, terima kasih anak-anak bapak sudah memahami pelajaran karya dua dimensi modifikasi objek. Selanjutnya bapak akan memberikan LKPD. LKPD ini nanti akan lembar kerja peserta didik. Anak-anak bapak mengerjakan sesuai dengan LKPD ini untuk mengerjakan karya dua dimensi. Bapak acak ya. Jadi nanti LKPD itu dikerjakan sesuai dengan ya. Nanti anak-anak bapak membuat nama kelompok, kelas dan mata pelajaran. Selanjutnya lembaran kedua, kompetensi dasar 4.1 membuat karya seni rupa dua dimensi dengan modifikasi objek. Indikatornya membuat karya menggambar ornamen flora, yang mana bapak tugaskan hari ini ya. Tujuan pembelajaran bapak setelah melalui proses melihat, mengamati, menanyakan dan berdiskusi siswa mampu membuat karya menggambar ornamen flora dan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran ini, model pembelajarannya PJBL, Project Based Learning. Ya, bapak tugaskan anak-anak bapak untuk membentuk kelompok. Nanti membentuk kelompok. Setelah itu anak-anak bapak berdiskusi kelompok secara langsung di dalam kelas. Yang ketiga, topik permasalahannya dibahas, diskusikan tentang konsepnya, unsur, prinsip, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Carilah objek modifikasi nanti ya, nanti dicari. Selanjutnya cari sumber referensi dari sumber, misalnya dari internet, dan print dari internet objeknya. Setelah itu dimodifikasi, yang mana contohnya sudah saya buat. Bapak udah kerjakan dari rumah nih. Ini objek dari internet, kupu-kupu. Setelah ditempel di sini, ya, ini karya yang hidup, ya. Jadi bapak modifikasi dengan teknik blok, ya, teknik blok. Ini tetap juga tidak menghilangkan kupu-kupunya. Bapak lebih tajam lagi mendalami, bapak lebih berikan kesulitan untuk modifikasinya. Saya kasih lagi model seperti ini. Model seperti ini tetap juga kupu-kupu. Selanjutnya bapak kasih abstraknya dengan teknik garis-garis, ya. Ini saya kasih kupu-kupunya lagi lagi terbang, ya. Dan inilah modifikasi pertama, modifikasi kedua, dan modifikasi ketiga, ya. Baik, hari ini bapak bentuk kelompok
kelompok masing-masing. Ya, saya persilakan 20 menit dari sekarang. Apa kabar farmasi? Farmasi bisa, farmasi oke. Bersiap. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Untuk kemudian pelajaran, alangkahnya Bapak absen dulu ya. Kelompok 1, lambaikan tangan dulu. Iya, lambaikan. Ya, saya panggil Eja, Diva, Olin, Siva, Alif, Agus, Nisa, Aulia hadir? Ya, hadir semua. Oke, lanjut Pak. Kelompok 2, Bapak panggil ya. Lambaikan tangan. Ya. Karina, Mina, Esi, Rija, Nadia, hadir semua. Iya. Hari ini Bapak akan masuk pembelajaran terkait objek ya, objek karya dua dimensi flora dan fauna. Berikutnya mari Bapak sudah pertemuan pertama ada ini ada pertemuan pertama karya dua dimensi modifikasi. Yang mana itu karya modifikasi itu dengan keinginan kita yang tidak meninggalkan karya yang sebenarnya. Pada kesempatan ini hari ini kita masuk pertemuan kedua, betul kan? Ya, pertemuan kedua mari kita sama-sama membaca 1, 2 ya. Modifikasi objek karya dua dimensi flora. Langkah-langkah yang pertama sebelum masuk mempraktekkan ya karya dua dimensi, langkah pertama bisa dibaca ya. Yang pertama 1, 2 ya. Tahapan persiapan, tahapan elaborasi, tahapan imajinasi. Berapa ini? 3. Kasih tepuk ya, kita lanjut ke langkah kita sudah memberikan langkah-langkah untuk mengerjakan proyek itu. Akan tetapi kita akan mengetahui alat dan bahan. Alat dan bahannya apa saja? Siapa yang tahu? Alat dan bahannya itu buku gambar, anak-anak sudah memahami ya. Jangan lagi unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsurnya? Bentuk, warna, dan bilang berangnya. Anak-anak tadi yang berjalan di KBD yang baru sampaikan harus ada unsur-unsur tersebut, yang mana ada garis, titik, bidang, bentuk, warna, dan bilang berang. Kasih tangan. Ya, contoh-contoh yang bisa kita dapatkan ya dari yang karya dua dimensi ini yang bisa kita lihat di media, di kalangan masyarakat ya. Apa saja contoh-contohnya? 1, lukisan, poster, foto. Apa lagi? Apa? Baik,
salah satu tujuan Bapak nih. Tujuan Bapak, karena Bapak itu dari administrasi lupa, Bapak bikin flora dan fauna ya. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya masuk ke contohnya. Ini contoh gambar modifikasi objek ya. Yang ada flora dan fauna ini ada burung, ada gunung, ada binatang-binatang ya. Selanjutnya fungsi, ada yang tahu fungsinya? Fungsi daripada karya dua dimensi ini. Siapa tahu tepuk tangan? Fungsi sebagai sebagai apa? Sebagai penguatan batin dan juga salah satu cara untuk mengekspresikan jiwa raga serta kesenian dalam sebuah karya. Ya, baik. Sama-sama ada kurang satu dua ya. Ya, jadi suatu ungkapan apa ya? Seni itu dari jiwanya supaya buat ide-idenya ya. Selanjutnya Bapak lanjut materi Bapak. Contoh karya fauna boleh dilihat ya. Ada apa di sana? Ada sutra, ada guru, ada guna, ada kita tahu tidak? Kita tahu. Ya, setelah dari objek tersebut, gambar modifikasi program yang seperti ini, yang jelas, yang mana itu dari ada gambar burung, gambar karya, nah ini hasilnya dimodifikasi, ya. Jadi tidak menghilangkan karya yang sebetulnya, yang tadi itu fauna yang kita lihat contohnya, ini sudah dimodifikasi dengan gagasan ide tidak masing-masing ya. Jangan tahu ada harimau, burung dan lain-lain. Ya, Bapak rangkum lah ya, rangkuman. Jadi karya seni dua dimensi itu merupakan karya seni yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah. Contohnya seperti seni lukis, seni ilustrasi, relief dan lain-lain. Ya, Pak semua? Iya, luar biasa. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok dua. Tolong didiskusikan lewat kerja peserta didik LKPD. Kelompok tiga. Nah, semangat. Kita dulu, kita baca. Silakan diskusi. Waktu 15 menit dari sekarang. Wah, ini ada peringkatan ini. Sudah ada jamur ya. Ini namanya teknik koinkilis.
untuk di situ yang mana penanda-penanda yang garis-garis atau perikanan-perikanan warna. Jadi dia masuk garis apa? Ya, termasuk. Jadi ini poin ini. Ya, ini Atau garis. ini kota-kota yang itu Arsir. Arsir atau terang-terang? Terang-terang oh terang. Terang. Hai ketua, apa kabar? Ketua yang paling cantik. Pokoknya lagi ngang. Jadi bentar lagi Bapak tunggu ya. Oke, Pak. Kita tunggu. Ya, luar biasa. Ya, ini selanjutnya Bapak persilakan yang sudah siap untuk menampilkan presentasi. Ya, yang sudah siap dari kelompok 4 ya tadi. Nah, yang perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ketua 2 menjelaskan hasil diskusi kami. Di sini kami menyimpulkan pembacanya dari bahan alat dan cara pembuatannya. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Nina Faridnya. Saya Ella Najwa Lubis. Saya Ismail Rizky. Saya Reza Nurasnya. Saya Nadia Putri Kirana. Untuk alat dan bahannya, itu ada karton, pena, dan juga pewarna. Untuk cara pembuatannya akan dijelaskan dengan cukup di sini. Jadi langkah pertama pada gambar pertama itu membuat pola dulu. Setelah itu diarsipkan, harus diarsipkan ditebalkan gelas hijau, lalu diberi warna dan gambarnya bagus. Yang kedua sama dengan langkah pertama, yaitu dibuat pola dulu, lalu diarsipkan dengan pola-pola dengan kecil, habis itu ditebali lagi. Yang ketiga yaitu dengan cara peta-peta. Pertama membuat pola dulu, lalu dibuat peta-peta, ditebalkan, baru dikasih warna. Kasih. Baiklah, yang dijelaskan dari kelompok kami. Baik, jadi sangat bagus yang disampaikan dari kelompok 5 yang aktif ya, dari mulai tadi saya lihat aktif. Yang lain mana? Hai. Untuk menyikapi anak ayam atau ayam jadi yang kalau ayam dan juga kalau anak ayam bisa ya. Baik, selanjutnya anak bapak yang mau berdebat siapa? Yang mana ini? Oh ya. Oh ya ini. Kasih skripsi sebentar aja. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kami. Begitu kami akan perkenalkan nama saya Sri Maria Sabumaran. Saya Nurul Fadila. Saya Visi Hidayat. Saya Masika. Saya Nesya. Saya dari Tidak. Baiklah, di sini kami memverifikasi gambar jamur. Sebelum itu ada pun alat dan bahan yang kami persiapkan. Itu ada karton, pensil warna, pena, penggaris, penghapus, rautan, dan juga karton. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah. Langkah pertama yang sudah pasti kita akan menempelkan gambar aslinya di sini. Lalu yang di gambar pertama kita menggambar menggunakan teknik gelang terang. Gelang terang di sini kita mengaris tipis di bagian bayangannya.
di bagian bayangannya agar tidak mengubah bentuk aslinya. Lalu yang gambar kedua kami menggunakan gambar teknik pointillis. Pointillis di sini seperti garis-garis melengkung. Lalu yang ketiga kami menggambar dengan teknik kotak. Teknik kotak di sini kami gambar semirip mungkin dengan gambar yang aslinya, biar tidak mengubah bentuk aslinya. Baiklah, kami akan memberikan kesimpulan sedikit. Kami sudah berpendapat dan berdiskusi bersama bahwasanya karya modifikasi ini membuat kita untuk bisa mengeluarkan imajinasi dari pikiran kita, tidak tahu itu betul ataupun salah, dan kita bisa menuangkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian presentasi kami. Pasangan dan putus. Anak-anak juga tidak semuanya jadi pelukis. Ya, tidak semuanya jadi dokter, tidak semuanya jadi pengusaha. Jadi artinya di sini anak-anak bapak itu tidak dipaksa khusus seni rupa, khusus dari dokter, khusus dari kesehatan. Yang mana siswa bapak itu yang memahami, ya itu dari tarikan dari bawaan lahir itu lebih memudahkan, dan mungkin di potensi-potensi yang lain, mungkin di sisi olahraga, di musik, yang tempat yang lain bisa dikembangkan. Pada intinya berkreasi di seni budaya bapak layani agar di seni rupa, di seni musik, di seni dari, di seni teater. Pada kesempatan ini seni rupa anak-anak bapak semua berkelompok ini, dan bapak akan memberikan pelayanan supaya nanti seni rupa makin bagus daripada karya-karya yang disebutkan di Bapak. Mungkin itu yang bisa bapak sampaikan untuk pembelajaran bapak. Tetap semangat, jaga kesehatannya dan kekompakan berkelompok. Ya, jika ada perkataan kurang lebih, penjelasan bapak kurang memahami, bapak mohon maaf. Di lain waktu kita akan lanjut, di lain masa kita akan berkarya. Salam dari Bapak. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa hebat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan pimpin untuk menutup pembelajaran. Bersiap, beristirahat. Ya, Bapak. Bapak suruh kelompok satu berdiri, baru salah Bapak keluar suara. Kelompok satu, kelompok yang lain sedang belum tentu. Kelompok dua, belajar di rumah ya. Jaga kesehatan, ya, bantu orang tuanya. Kelompok tiga, kelompok enam. Jaga kesehatan, ya, tolong orang tuanya, dan kerjasama yang bagus. Baik, hari ini pembelajaran seni budaya, Bapak Ibu. Saya dari Sekretariat Batam yang disampaikan dan melaksanakan pertemuan kedua Raja-Raja PPN Sekian dan terima kasih, semangat.